Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok materi teori belajar sosial dengan anggota Khairatul Zulfa, Zahratul Hanifah, Muhammad Yusuf Satria, dan Sekar Kinasi Ayu Ahmad. Pada materi yang pertama yaitu pengertian teori belajar sosial. Apa sih teori belajar sosial itu? Teori ini dikenalkan oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, orang belajar melalui pengalaman langsung atau pengamatan. Contoh model, orang belajar dari apa yang ia baca, dengar, dan lihat di media, dan juga dari orang lain dan lingkungan. Albert Bandura mengemukakan bahwa seorang individu belajar banyak tentang perilaku melalui peniruan atau modeling. Proses belajar semacam itu disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori belajar yang lainnya. Berbeda dengan penganut behaviorisme lainnya, Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus airborne, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antar lingkungan. Dengan skema kognitif, individu itu sendiri dan prinsip dasarnya. Belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu, terutama dalam belajar sosial dan moral, terjadi melalui peniruan imitation dan penyajian contoh perilaku modeling. Teori ini masih memandang pentingnya conditioning melalui pemberian reward dan punishment. Seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan, yaitu yang pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain. Yang kedua adalah pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model, meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif saat mengamati itu sedang memperhatikan model itu. Mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau menguatkan. Apabila menguasai secara tuntas apa yang dipelajari itu, model tidak harus diperagakan oleh seseorang secara langsung, tetapi kita dapat juga menggunakan seseorang pemeran atau visualisasi tiruan sebagai model. Pendekatan teori sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral sewa ditekankan pada perlunya conditioning. Apa sih conditioning itu? Prosedur belajar dalam mengembangkan perilaku sosial dan moral pada dasarnya sama dengan prosedur belajar dalam mengembang perilaku lainnya. Imitation. Apa itu imitation? Proses imitasi atau peniruan. Dalam hal ini orang tua dan guru seyogyanya memainkan peran penting sebagai seorang model atau tokoh yang dijadikan contoh. Sebagai contoh, seorang siswa mengamati gurunya sendiri menerima seorang tamu, lalu menjawab salam, berjabat tangan, beramah tamah, dan seterusnya. Yang dilakukan guru tersebut diserap oleh memori siswa, sehingga semakin piawai berwibawa seorang model, semakin tinggi pula kualitas imitasi perilaku sosial dan moral siswa tersebut. Perkembangan teori belajar sosial. Teori belajar ini mempunyai 4 batasan. Yang pertama adalah mengabaikan motivasi dan proses kognitif. Yang kedua, berdasarkan penelitian terhadap hewan. Yang ketiga, mengabaikan dimensi sosial. Yang keempat, dianggap manusia adalah organisme pasif yang tidak bisa memilih.
Social learning theory adalah mengembangkan dari karya Cornell Montgomery. Montgomery mengajukan pemikiran bahwa belajar sosial terjadi 4 melalui tahap, yaitu kontak dekat, imitasi terhadap pihak yang superior, memahami konsep yang perilaku yang hendak ditiru, perilaku model peran. Konsep dasar social learning theory sudah kita ketahui bersama bahwa teori belajar sosial menjelaskan manusia belajar dengan mengobservasi orang lain. Hal yang menggunakan social learning sebagai berikut adalah 1. Harapan. Harapan adalah konsep pertama dalam teori belajar sosial. Harapan itu atau ekspektasi berarti pengetahuan seseorang harus mampu mewujudkan apa yang ia inginkan. 4 adalah self-efficacy atau efikasi diri. Efikasi dari diri adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang yakin terhadap pengetahuannya, maka ia bertindak berdasarkan pengetahuannya. 5. Determinisme resiprokal. Determinisme resiprokal adalah orang yang saling meniru perilaku mereka berinteraksi ketika seseorang berada di lingkungannya. Dia akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Ketika kamu dosen, mungkin kamu akan bicara mengenai mata kuliah atau tugas, kamu akan menggunakan kata saya dan nada bicara yang rendah. 6. Reinforcement. Reinforcement adalah respon dari orang lain yang dapat memperkuat atau melemahkan suatu perilaku. Misalnya, bila seseorang perempuan menggunakan pensil alis, lalu dia dipuji, maka dia akan meneruskan penggunaan pensil alis. Malah mungkin pensil alis itu akan digunakan juga di bagian kumis dan dagu. Tapi kalau dia pakai pensil alis, lalu semua orang mengeledek seperti mirip Shinchan, mungkin dia tidak berhenti menggunakan pensil alis sebagai ganti, mungkin dia akan mengoleskan alisnya dengan pensil 2B. Lalu komputer mendeteksi bahwa wajahnya sebagai kunci jawaban. 2. Belajar observasional. Belajar observasional ini berarti individu mendasari pengetahuannya dengan mengobservasi orang lain di dalam lingkungannya. Proses mediasi teori belajar sosial berkata bahwa manusia sesungguhnya adalah prosesor aktif. Manusia tidak sekedar meniru, ia memikirkan konsekuensi dari perilaku yang ia tiru. Apabila sebuah perilaku yang tidak memberikan manfaat buat dirinya, dia nggak akan meniru. Tapi kalau perilaku yang dia buat mendapatkan manfaat terhadap dia, pasti akan ditiru. Maka individu nggak sembarangan melihat atau meniru perilaku orang lain. Ada proses pertimbangan yang terjadi, di antaranya observasi dan proses meniru. Menurut Bandura ada 3 model yang ditiru observasional atau social learning. Yang pertama model langsung, yang kedua model instruksi verbal, yang ketiga ada simbolik. Menurut Bandura ada 4 tahap proses mediasi dalam social learning theory. Yang pertama attention atau perhatian, yang kedua retention atau pengingat, yang ketiga reproduction atau pengulangan, yang keempat adalah motivasi. Orang cenderung akan melakukan pengulangan ketika ada sesuatu yang memotivasinya. Pengulangannya akan terjadi apabila 1. Memberikan manfaat bagi si peniru, 2. Peniru merasakan hal positif setelah meniru, dan ketiga adalah imbalan eksternal. Arah ilmu sosial. Asal-usul ilmu sosial dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno, kehidupan yang mereka jalani, dan studi awal yang mereka tentang sifat, negara, dan kematian membantu membentuk peradaban barat. Ilmu sosial sebagai studi akademis berkembang di era of enlightenment atau age of reason yang berkembang pesat sepanjang abad ke-18 di Eropa. Adam Smith, James Sixtus, Rousseau, Denis Diderot, Immanuel Kant, dan David Hume termasuk di antara para intelektual besar yang saat itu meletakkan dasar untuk studi ilmu sosial di dunia bagian barat. Kesimpulan,
dari seluruh rangkaian pembahasan kita tentang teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang sangat relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang lainnya. Teori belajar sosial dikenal oleh Albert Bandura, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajiannya, contoh perilaku modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning. Menurut Bandura, bagaimana dikutip oleh Card 1997 14, bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan atau modeling, dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Bandura sebagai seorang behavioristik percaya bahwa perkembangan kognitif saja tidak cukup menjelaskan perilaku pada anak. Ia yakin proses meniru juga berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Namun, Bandura juga merasakan bahwa kemampuan kognitif juga mempengaruhi proses belajar. Berikut adalah pembahasan dari kelompok kami. Sekian dari saya sebagai pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.